Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Angkatan ke-8 tahun 2023. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memaparkan materi yang terkandung dalam modul 11A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Para calon guru penggerak Angkatan ke-8 tahun 2023 Kabupaten Karimun atau tepatnya Provinsi Kepulauan Riau difasilitatorkan oleh Ibu Tati Mariati dan praktek penggeraknya adalah Bapak Bambang Herianto. Oke, baiklah. Sebelum kita menjawab atau memaparkan materi dari 3 pertanyaan pemantik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan memantik yang ada pada modul. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi diri yang saya dapatkan dari 3 pertanyaan tersebut, pada kolom ini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kita mengetahui dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, terutama menumbuhkan komunikasi yang baik dan santun kepada ekosistem sekolah, stakeholder, dan masyarakat. Pada dasarnya, 3 prinsip menurut Ki Hajar Dewantara yaitu berdasarkan asas Trikon. Apa saja asas Trikon itu? Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Apa itu kontinuitas? Yaitu belajar secara berkelanjutan. Konvergensi, pendidikan dengan memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan menghargai keberagamaan dan kemerdekaan pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya rasakan adalah sebagai seorang pendidik, selama ini gaya belajar saya terfokus pada ketercapaian materi dan tercapaiannya KKM pembelajaran pada anak. Saya fokus akan kehadiran anak saja di dalam kelas dan keterlibatan saat mengikuti pembelajaran saya, sehingga pelajaran terasa begitu kaku, pasif, dan motivasi belajar anak sangat rendah. Mata pelajaran TIK yang saya sampaikan identik dengan praktik umum dan secara teori sehingga saya lebih banyak memfokuskan anak dalam hal praktiknya ketimbang dalam hal pemahamannya. Ditambah, selama proses pembelajaran saya juga meyakini bahwa memberikan hukuman kepada anak akan memberikan efek jera. Ternyata semua ini salah dan patut untuk dirubah gaya pembelajarannya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ini adalah pertanyaan pemantik kedua. Pada pembelajaran pemantik kedua ini, yang saya dapatkan adalah sebagai seorang pendidik, saya mulai terbuka dan belajar kembali karena awalnya saya yakin dengan penilaian kognitif anak dan meyakinkan diri bahwa saya adalah sumber belajar bagi siswa dan beranggapan bahwa siswa memahami pembelajaran saya. Hal-hal apa saja sih yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah merubah pola pikir guru sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, merubah pola pikir bahwa anak memiliki karakter masing-masing dan harus belajar menghargainya. Yang ketiga, merubah pola pikir pembelajaran hanya terpusat pada anak atau student center. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah perilaku. Ingat, mengubah perilaku dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara sendiri sesuai dengan minat bakat dan kreativitas yang diberikan kepada anak.
Ketiga, belajar memahami karakteristik anak dengan berpikir positif sesuai dengan kodrat zaman dan alam yang dilalui oleh anak. Pada gambaran sebelumnya, pelajaran saya begitu kaku dan pasif. Setelah memahaminya, maka saya merubah gaya belajar dengan memberikan kreativitas kepada anak berdasarkan minat dan bakat anak agar tugas-tugas pembelajaran pun terselesaikan dengan baik sesuai karakteristik anak, minat, bakat, dan budi pekerti yang dimiliki anak berdasarkan kodratnya sendiri. Saya sudah menjawab pertanyaan 1 dan kedua. Saatnya saya akan menjawab pertanyaan memantik nomor 3. Pada pertanyaan memantik nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang saya lakukan adalah merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menerapkan berbagai model atau metode baik juga media pembelajaran agar menarik dan sesuai kodrat zaman siswa. Kedua, diharapkan siswa termotivasi dalam pembelajaran dengan cara interaktif, mengharapkan siswa akan lebih bersemangat. Ketiga, dalam pembelajaran saya juga akan menekankan perilaku positif anak sehingga anak berbudi pekerti yang baik. Dengan melatih budi pekerti, pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih dengan mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial sehingga akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri maupun kehidupan bermasyarakat. Mengintegrasikan di sela-sela pembelajaran dengan permainan atau ice breaking agar anak terus semangat dan berpikir positif. Kelima, menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan untuk peserta didik. 3 pertanyaan pemantik pada refleksi diri akan saya rubah berdasarkan pemahaman dan pemikiran Kak Hade. Maka, dari 3 pertanyaan pemantik tersebut, saya dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, pendidikan diselaraskan dengan minat, bakat, dan kreativitas anak. Yang kedua, menuntun anak sesuai dengan budi pekerti di mana anak akan merasa bebas dengan alam pemikirannya namun berjalan sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Ketiga, pembelajaran harus terfokus atau terpusat pada anak, yaitu student center. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga mudah dimengerti dan dicermati apa hasil pemaparannya. Salam Guru Penggerak, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.